Mengawali informasi malam hari ini pemirsa, hari kedua pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim SAR Pos Jembrana melakukan penyisiran dengan memfokuskan ke arah selatan pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Proses pencarian korban kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR Pos Jembrana dan Pos Buleleng turut membantu pencarian sejak pagi hari. Pencarian difokuskan ke arah selatan dan timur dari pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dikarenakan sebelumnya arus laut selatan Bali yang bergerak ke arah selatan membuat para korban banyak ditemukan terdampar di areal pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, dan pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Sementara itu, jumlah korban hingga saat ini sebanyak 35 orang, di mana korban selamat 29 orang dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini posisi bangkai kapal belum ditemukan dan diperkirakan tenggelam di dasar laut. Sementara suasana di posko pengaduan Gilimanuk cukup lengang, hanya ada sejumlah petugas gabungan yang terus siaga. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Proses evakuasi korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya terus dilakukan. Hingga Jumat pagi, tim gabungan mencatat sebanyak 35 korban telah berhasil dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 29 orang dinyatakan selamat dan 6 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, masih terdapat 30 penumpang lainnya yang belum ditemukan dan dinyatakan hilang. Personel dari Lanal dan Pasar pun dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sepanjang pantai Gilimanuk hingga Melaya. Selain itu, personel juga tergabung dalam tim SAR Laut untuk pencarian dari sisi perairan. 55 personel dikerahkan serta 1 unit kapal cepat RHIB 12 meter guna mempercepat proses evakuasi. Sementara TNI mengerahkan kekuatan udara untuk mencari 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Pesawat udara CN-235 dikerahkan guna memantau dan mencari korban dari udara. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Armada 2 merespon cepat insiden tenggelamnya kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali dengan mengerahkan berbagai unsur laut dan udara. TNI memimpin operasi pencarian dan pertolongan untuk menyelamatkan puluhan penumpang yang tenggelam akibat cuaca buruk. Koarmada 2 menerjunkan kekuatan penuh yang meliputi KRI Teluk ND, KRI Tongkol, 1 pesawat udara CN-235, 2 unit kapal laut, 1 unit rigid inflatable boat, serta dukungan tim penyelam dan pasukan elit komando pasukan Katak. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 anak buah kapal, dan 22 kendaraan mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di perlintasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada Rabu malam. Hingga saat ini, 35 korban kecelakaan laut di Selat Bali tersebut sudah ditemukan, terdiri dari 29 orang ditemukan selamat dan 6 korban meninggal dunia. 29 korban selamat telah diserahkan kepada keluarga. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. 21 korban selamat dijemput keluarga di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Sebanyak 21 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali tiba di Pelabuhan SDP Ketapang Banyuwangi. Mereka langsung mendapat penanganan medis di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Korban selamat yang ditemukan sebanyak 30 orang, 21 diantaranya telah diserahkan pada pihak keluarga yang telah menunggu di Pelabuhan Ketapang. Sementara 7 penumpang diserahkan kepada keluarga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. 6 orang korban meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga di Banyuwangi.
Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan melebarkan area penyisiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Keluarga korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di Posko Krisis Center di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat dini hari. Mereka berharap tim SAR segera menemukan keluarga mereka. Sejumlah keluarga KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terlihat bertahan di teras ruang tunggu pelabuhan. Teras pelabuhan saat ini diubah menjadi Posko Krisis Center. Beralaskan karpet dan selimut apa adanya, mereka tidur dan menunggu informasi tentang keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang hilang. Bisa ditemukan polisi diapalah pulang. Karena di situ kan kalau di PP-nya dia sudah absen, tapi kalau di sini kan belum absen, kan dia waktu itu nggak tugas, tapi seluruh HPK suruh ikut kapal situ. Sementara itu data penumpang yang berhasil ditemukan berjumlah 36 orang. 30 orang ditemukan selamat dan 6 orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Sementara 29 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dijadwalkan, tim SAR gabungan melakukan pencarian pada hari ini dimulai pukul 6 pagi. Petugas menyisir area lebih luas dari sebelumnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan motor di kawasan Monas, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Pedagang yang kesal karena barang dagangannya akan diangkut paksa terlibat baku hantam dengan petugas. Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat terjadi di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat. Sejumlah pedagang mengamuk dan terus memaki petugas dengan nada tinggi lantaran tak terima barang dagangan mereka diangkut paksa. Bahkan sempat terjadi aksi baku hantam hingga membuat seorang petugas mengalami luka lebam di pipi. Meski sadar adanya larangan berjualan di sekitaran Monas, namun para pedagang menyayangkan sikap arogan petugas yang melakukan penertiban dengan mengangkutan paksa barang dagangan. Pedagang langsung diambilkan gitu, itu kan belanja Pak, keluarin duit gitu. Asalkan diusir, anak-anak kan pada nurut pedagang Pak, nurut. Enggak apa? Baik-baik gitu. Minta tolonglah, mundur dulu ke belakang. Saya mau ini tugas, lagi tugas ini harus bersih di sini. Anak-anak enggak bandel Pak, tetap aja keluar. Setelah sempat terlibat kericuhan, para pedagang akhirnya memilih membubarkan diri menjauhi dari lokasi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Konvoi perguruan pesilat di Kota Balang ricuh. 1 pesilat tewas tertusuk dan 2 orang terluka. Polisi tangkap pelaku yakni seorang warga. Diduga akibat geber-geber gas motor, konvoi perguruan pesilat di kawasan Pakis, Malang terlibat bentrokan dengan warga. Warga yang merasa terganggu berusaha menyerang dan membubarkan rombongan pesilat. Tidak hanya menggunakan senjata tajam, bentrokan juga diwarnai letusan petasan luncur. Selain di Pakis, kericuhan juga terjadi di Jalan Panji, Suroso, Kota Malang. Dalam insiden ini seorang pesilat tewas dan 2 lainnya terluka parah. Insiden bermula saat pelaku yang tengah makan malam bersama 3 orang temannya terlibat ketegangan dengan rombongan konvoi. Pelaku yang dikeroyok berusaha melawan dengan mengeluarkan pisau. Tadi setelah player setelah konvoi saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan di daerah situ. Ya spontan, jadi memang karena sudah dikeroyok, sudah dibawa, mau dia bisa berdiri lagi, dia ambil pisau dari tasnya untuk perlawanan. Jadi secara berbagai buta, musuh-musuh. Jadi nggak ada yang ngarahkan ke orang tuh.
Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 351 dan penganiayaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.